Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Dan sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama materi Al-Islam yang akan dibawakan oleh Ustazah Siti Mariati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di materi kali ini teman-teman tahu ya, ini sama dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam begitu ya ya. Cuman berbeda nama begitu. Monggo untuk Ustazah Siti Mariati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Maya, saya diberikan kesempatan. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan MPLS ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik anak-anak, kita mulai Mbak Maya ya. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana anak-anakku semuanya sekarang diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan fortasi atau MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun diadakan secara daring. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menjadikan anak-anak di sini ya dijadikan orang yang beriman dan bertakwa. Anak-anakku semuanya, kami diberi Mbak Maya tadi materi Al-Islam ya. Kalau di negeri, sekolah negeri Al-Islam ini namanya PAI, Pendidikan Agama Islam ya. Kalau di Muhammadiyah ya namanya Al-Islam ini ya. Pada dasarnya isinya sama, negeri maupun swasta ya. Ada pelajaran agama. Cuma di Muhammadiyah ini sangat mendetail ya, dalilnya itu harus sahih ya. Ini sama, isinya juga sama di negeri, cuma memang ada tambahan hadis-hadisnya gitu Mbak Maya. Seperti Al-Islam di negeri juga ada materi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, juga ibadah, ada tarikh atau sejarah perkembangan Islam ya. Ini sama di negeri begitu, di Muhammadiyah sama juga ya, menjadikan satu. Contohnya materinya di kelas 10 tentang apa ini? Akidah Al-Quran dulu ya. Nah, itu fungsi manusia Mbak Maya. Mbak Maya mungkin sudah itu pelajaranku di kelas 10 ya. Bagaimana fungsinya ini manusia. Nah, manusia ini diciptakan Allah itu sebagai khalifah Mbak Maya ya kan. Insya Allah dalam surat ini Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Allah berfirman di situ ya, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Tapi bagaimana dengan malaikat ya? Malaikat protes itu Mbak Maya ya. Ya, bagaimana protesnya? Ya Allah, padahal saya ini loh sebagai apa? Aku memujimu, ya, mensucikanmu. Kenapa kau ciptakan manusia? Manusia itu loh sebagai pentumpah darah, bikin masalah, terus gak usah diciptakan. Ya itu
malaikat ya yang bilang sama kepada Allah. Terus bagaimana Allah ya berfirman kepada pada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Nah, ini loh ya, anak-anakku semuanya, kalian semuanya pada dasarnya diciptakan Allah ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Alhamdulillah di SMA Muhammadiyah 4 ini salah satunya visi misinya dijadikan pemimpin ya kan, anak-anak ini sebagai contoh, sebagai tauladan ya. Pemimpin tidak hanya pemimpin minimal pemimpin diri sendiri, pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat. Besok kalau kerja ya pemimpin di kerjanya, kalau sudah jadi rumah tangga ya minimal pemimpin ya, bukan seorang laki-laki saja, ibu-ibu juga sebagai pemimpin di anak-anaknya ya, apalagi di negara seperti Presiden Pak Jokowi itu sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ya harus harus sesuai, tidak boleh keluar jalur ya, harus sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, Al-Hadis ya gak boleh yang macam-macam ya. Sudah, kita harus ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wayai mimpin ya mimpin Mbak Maya, wayai sholat ya sholat, wayai zakat ya zakat ya, wayai kita daripada ngerasani orang nggak apa dikir ya dikir ya. Ini juga ibadah ndak hanya itu saja. Ibadah ini ada dua ya, ibadah mahdho dengan ibadah ghairul mahdho. Ibadah mahdho yang bagaimana? Hubungan Allah dengan manusia ya, hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan ghairul mahdho hubungan manusia dengan manusia. Yang contohnya ibadah mahdho ini yang bagaimana ya, sholat, zakat, haji, puasa, ini hubungan manusia dengan Allah. Kalau hubungan manusia dengan manusia contohnya ya, kita belajar, kita bergaul dengan teman-teman, kita menikah, kita belanja ke pasar ya, ini hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia? Ya harus baik pada dasarnya, tidak boleh ya menyimpang ya. Ini begitu juga materi tentang akhlak. Nah, akhlak ini ya, akhlak itu nanti anak-anakku diajarkan di kelas 10 ya, banyak sekali bagaimana adabnya ya. Akhlak itu dibagi dua dulu Mbak ya, akhlak terpuji sama akhlak tercela ya. Akhlak mahmudah sama madhmumah ya. Ini dibahas nanti di sana sampai mendetail bagaimana sih seudon husnudonya kepada Allah. Ini ada di sana bagaimana ya. Juga kita dengan tetangga, dengan ibu bapak, dengan kepada orang yang lebih tua, kepada sesama agama, lain agama, itu nanti dibahas itu di situ. Akhlaknya yang bagaimana ya. Tidak disamakan semuanya ya, harus ada unggah-ungguh, ada tata keramah kita cara berbicara. Tapi sekarang pada dasarnya anak-anak ini belajarnya senang di YouTube. Tanyanya di YouTube ya, kadang kita tidak tahu ya adab kesopanan ya. Ini akhlak itu banyak sekali ya. Bagaimana cara berpakaian, doanya bagaimana, itu ada ya, itu diajarkan. Ternyata juga akhlakul yang tercela, itu nggak boleh. Nggak boleh tabzir, nggak boleh menggunjing orang, itu juga termasuk. Terus yang jelek-jelek itu enggak boleh itu lagi contohnya Mbak Maya? Biasanya itu tetangga nyinyir, iri, nyebar hoax kayak gitu. Itu enggak boleh ya. Ini juga akhlakul madhmumah, ini enggak boleh di dalam Islam ya. Ini harus terhindari. Nanti kalau ada kekurangan apa-apa, anak-anak harus tanya ustadz dan ustadzah di sana ya. Karena harus mendetail, harus ngerti betul-betul agama itu. Ini masalah akhlak. Masalah ibadah, banyak sekali Mbak Maya ibadah ini. Salah satunya kalau di kelas 10 itu kita bahas masalah toharo. Toharo itu apa sih? Ya, bersuci. Bersuci itu apa?
mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, itu ya dibahas semuanya di sana. Salah satunya cara membersihkan najis, Mbak Maya. Najis itu ada banyak ya. Ada mughalladhah, mukhaffafa, ya. Ada makfu, ada macam-macam najis itu. Nah, kita kecil-kecilan aja. Najis buang air kecil, buang air besar. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau kita dengan air, ya kalau ada air kita dengan air. Jangan sampai kita tidak cebok, Mbak Maya. Nah, bagaimana kalau tidak ada air? Ya, karena apa? Dulu Mbak Maya belum ada corona ini, anak-anak kakak kelasnya Mbak Maya itu praktek sungguhan. Karena apa? Pendakian. Ya, pendakian itu sangat asik. Ya, kekurangan makan, kekurangan minum, sampai tidak ada air. Bagaimana caranya? Ini agama di sana, ya prakteknya di sana. Ya, bagaimana caranya? Habis kencing tidak ada air, ya kita ambil batu 3 kali sudah cukup, Mbak Maya. Nah, Ustazah tidak ada batu, ya kayu aja, ambil kayu, ya boleh. Kayu dibuat membersihkan. Aduh, Ustazah sakit semua gitu ya. Ya, itu boleh. Itu digosokkan pada mulanya 3 kali sudah cukup. Bagaimana Ustazah kalau mencret? Nah, itu pertanyaan banyak sekali ya. Dari untungnya waktu pendakian itu tidak sampai ada yang mencret. Ya. Jadi membersihkan ya tidak cukup 3 kali, Mbak Maya, ya sampai bersih kalau dalam keadaan seperti itu ya. Nah, ini masalah bab najis tadi. Kita sudah praktek ada air maupun tidak ada air. Terus ini yang kedua, mohon maaf Mbak Maya, kadang-kadang anak-anak itu sama orang tua itu malu. Kadang-kadang orang tua juga memberitahu itu malu sama anaknya. Anaknya sudah balik ini. Bagaimana ini ya? Anak-anak masalah wadi, mazi dan mani, anak-anak itu harus bisa membedakan di sana ya. Oh, wadi itu yang bagaimana? Nah, wadi itu Mbak Maya yang air kencing ya, sudah kencing itu keluar keputih-putihan. Nah, itu pernah nggak Mbak Maya ya? Pernah. Nah, itu ya. Itu kelenjar apa itu ya namanya? Kalau itu bahasanya anak-anaknya sekarang itu. Cairan mungkin ya, ya. Yang kental seperti kanji itu ya keluar. Itu cara membersihkan cukup dibersihkan sama wudhu saja. Kenapa kok keluar itu? Karena kecapean. Jadi bersucinya sama apa? Membersihkan dengan wudhu saja sudah cukup. Kalau mazi itu yang bagaimana? Nah, ini ya. Mazi itu anak-anak alhamdulillah di SMA Muhammadiyah 4 ini untuk berpacaran itu dilarang ya. dilarang keras. Di kelas, di sekolah itu dilarang untuk berpacaran. Ya enggak tahu kalau di jalan ya nyengit-nyengit kan enggak semuanya ustadz dan ustadzah mengawasi di jalan, enggak tahu ya. Tapi pada dasarnya sudah ditekankan di SMA Muhammadiyah 4 ini tidak boleh berpacaran. Karena apa? Sangat berbahaya Mbak Maya. Karena apa? Orang bercinta itu dari mata turun ke hati. Akhirnya terjadi I love you. Nah, kalau sudah I love you ya sudah muncul macam-macam ya. Berdekatan saja sudah tegangan tinggi ibarat listrik Mbak Maya ya. Ini ya. Apalagi kesentuh, wah sudah, wow, tegangan tinggi. Nah, ini tidak terasa otomatis celana itu basah Mbak Maya. Nah, celana itu basah. Terus bagaimana cara membersihkan? Ini belum mani loh ya. Ini mazinya yang keluar. Kok loh, celanaku kok moro-moro basah gini. Nah, ini anak-anakku semuanya harus dibersihkan. Celananya harus dibersihkan ya. Dibersihkan terus kita apa? Ya ambil air wudhu saja ya. Dengan berwudhu saja sudah cukup Mbak Maya. Nah, ini kalau mazi. Kalau mani tadi karena apa? Karena kecapean. Kalau mazi karena syahwat. Ya, tapi belum memuncak mengeluarkan mani. Kalau air mani itu jelas mengeluarkan, iya kan? Karena ya mohon maaf, anak-anak belum sekarang ya, yang sudah nikah ya, itu hubungan suami istri itu mani. Bagaimana cara membersihkannya? Ya kita harus mandi besar, mandi janabah. Begitu juga masalah najis yang haid Mbak Maya. Kadang-kadang orang tua itu
lupa atau memang tidak memberitahu atau malu ya kepada anaknya. Anak-anak di sini harus mendetail tanya anak kepada ustadzanya ya. Kalau darah haid itu mohon maaf Mbak Maya kadang-kadang kurang tebal ya. Kalau waktu tidur kena kena spraynya. Ini najis sudah, masalah najis ini harus dibersihkan sampai bersih. Warna baunya harus bersih. Ya, begitu juga kalau di kelas, waduh kena kursi ya. Itu sampai ngeplak ya. Nah, itu harus dibersihkan dengan tisu, kita ambil air, tisu dibersihkan. Kalau enggak dibersihkan namanya najis ya, nanti diduduki sama anak-anak kan ya kasihan ya, kan najis apalagi dalam posisi masih basah ya ini. Jadi harus tahu lah anak-anakku semuanya ya, cara membersihkan najis ini loh betul-betul ya, harus dibersihkan betul itu ya. Mohon maaf juga kadang-kadang orang tua tidak memberitahu cara membersihkan celana ya. Kalau saya di rumah itu memberitahu pada anak-anak, sabun habis mandi itu jangan dibuang, yang kecil-kecil nggak usah dibuang, itu untuk membersihkan celana yang kena darah tadi itu mudah hilang. Kalau kita rinso itu kadang-kadang kita jemur masih membentuk. Nah itu jangan pakai rinso, kita pakai sabun dulu, sabun mandi itu bersih, baru itu keluar zat warnanya dan baunya itu hilang. Nah ini kadang-kadang orang tua ya nggak memantau sampai seperti itu, dikira sudah tahu anaknya. Nah maka dari itu anak-anak semuanya besok kalau pembelajaran masalah bab toharoh ini harus tanya betul sampai mendetail. Karena apa? Kalian sudah balik ya, dosa akan ditanggung dirinya sendiri karena sudah balik. Maka dari itu ditanyakan, termasuk wadi, madi, mazi tadi ya, termasuk mani ya, itu ditanyakan. Nifas ya tadi sudah ya Bu? Belum masalah dijelaskan. nifas itu juga, ini juga bab najis ya. Zaman Rasulullah dulu kita melahirkan anak ya 40 hari tidak boleh sholat. Nah kalau sekarang seperti ustazah sendiri kemarin melahirkan 2 minggu itu sudah bersih. Karena apa ya, mungkin ada obat-obat dari dokter sehingga mengeluarkan darah-darah itu cepat sehingga 2 minggu sudah bersih. Apakah ustazah nunggu 40 hari? Ya enggak mungkin lah ya. Jadi sudah bersih ya saya sholat ya, karena itu ada mungkin obat-obatan ya. Tapi menurut hadis Rasulullah tadi 40 hari ya, zaman Rasulullah dulu kan alami. Jadi enggak ada obat-obatan begitu. Nah saya kira itu yang masalah toharo. Dan banyak sekali yang di kelas 10 ini ada sholat jamaah, iya kan, jamak kosor, sholat khauf. Anak-anak tidak boleh meninggalkan sholat, bagaimanapun keadaannya tidak boleh meninggalkan sholat. Sakit bagaimana ya sholat, enggak berdiri ya sama duduk ya. Bagaimana sama duduk ya, Allahu Akbar, takbir ya. Setelah itu kalau rukuk bagaimana ya, agak ini. Kalau sujud ya agak. Nah ini ada aturan, semua diatur, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Terus bagaimana juga sholat waktu bepergian jauh, ini ada aturannya semuanya. Sholat jamak ya, mohon maaf biasanya ini siswanya ustazah ini kalau mau menikah itu ke rumah minta pembelajaran bab nikah, konsultasi. Nah saya mesti pesan pada anak-anak itu, awas lo ya, tolong meskipun nikah, meskipun waktu hari hanya resepsi ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Saya pasti itu berpesan, kalau seandainya dipertemukan jam 2 siang itu kadang-kadang seperti itu ya, kamu dirias jam berapa, contoh jam 11 ya, itu sudah ambil air wudhu waktu dirias itu. Nah sudah ambil air wudhu, setelah ambil air wudhu waktunya adzan, sudah dikat ibu perias tadi, ibu saya melakukan sholat, itu boleh dijamak. Ini sholat jamak boleh dijamak Mbak Maya daripada enggak sholat ya. Ini ada ruksoh, ada keringanan. 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, berarti dikerjakan waktu duhur, namanya sholat jamak takdim ya, didahului sholat duhur dulu 4 rakaat,
sholat asar 4 rakaat ya, salam terus ditambah 4 rakaat salam ya. Terus pertemuan jam 2. Nah ini kan duhurnya sudah tercover, terus ada tamu sampai asar, nggak mungkin lah tamu ditinggalkan. Nah untungnya itu sudah dijamak, makanya Allah itu memberikan rukhsah tadi. Boleh, kadang-kadang ada yang nggak berpendapat, nggak, wong sholat kok dijamak, nggak ngapa-ngapain, daripada tidak sholat. Iya, Ya, padahal sudah dimudahkan. Nah, iya semuanya itu dimudahkan. Ya ada alasan lagi. Mbak Maya ke Jakarta, waktunya sholat duhur boleh melaksanakan 2 rakaat. Ya, qomat sholat 2 rakaat, setelah salam sholat 2 rakaat lagi asar. Ya, boleh loh, gitu loh, subhanallah, ya kan? Pas keringanan segitu nggak sholat, ya. Itu 2 rakaat asar ya, salam. Di waktu kan duhur boleh. Jamak qashar apa? Takdim. Dilakukan di asar juga boleh jamak qashar takhir. Ini Mbak Maya. Pokoknya sementing kita tidak boleh meninggalkan sholat ini ya. Setelah itu apa? Jamak sudah, sholat khauf. Nah, sholat khauf ini ya gitu Mbak Maya. Nggak boleh kita, ada gempa, ada bahaya, kita belum sholat. Nah, nggak boleh, tetap kita sholat meskipun dalam keadaan genting bagaimanapun. Bagaimana caranya menyelamatkan? Ya kita pakai sepeda motor, itu pakai Allahu Akbar, pokoknya ya sama doa, sama menyelamatkan. Pokoknya penting kita nggak bicara yang macam-macam, kita sholat sampai kemana tujuan, boleh. Itu seandainya waktunya sudah mepet. Terus sholat beperangan, bagaimana? Ada musuh di mana sana? Bagaimana caranya? Ini ada diatur. Sebagian sholat, sebagian jaga. Musuhnya beredar di mana-mana. Bagaimana? Besok itu latihan, praktek sholat khauf. Iya, itu harus bisa. Jadi di SMA Muhammadiyah 4 ini bukan teori saja, tapi prakteknya harus bisa. Iya. Ini masalah bab sholat. Begitu juga materi haji ya. Materi haji, waktu pelaksanaan haji kita tidak cukup di situ. Prakteknya bagaimana? Kita dikasih fasilitas sama sekolah. Di waktu dulu itu namanya mabit. Apa? Bukan, mabit. Mabit. Iya. Ya, pernah ya. Terus Jumatu. Iya, Jumatu. Jumat Sabtu itu praktek dalam agama. Belum tuntas masalah toharo, masalah wudunya. Ya di Jumatunya. Sholat wajibnya belum praktek, di Jumatunya diteruskan. Manasik hajinya ndak nututi di jam pelajaran, harus ini praktek ya di Jumatunya itu waktu di mabit itu. Jadi harus semuanya itu harus praktek. Jadi alhamdulillah anak-anakku semuanya yang di kelas 10 ini sekolah di SMA Muhammadiyah 4 ini tidak keliru ya, karena semuanya harus teori juga praktek. Jadi betul-betul harus bisa menguasai. Soalnya ini agama, hubungannya dengan Allah ya, prakteknya ya. Ini dan juga masalah bab zakat juga. Zakat itu ya harus menguasai betul cara menghitungnya. Punya harta berapa, emas berapa, harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana cara menghitungnya? Emas, ada yang berpendapat 92 baru kena zakat. Ada yang kalau di Tarjah, Himpunan Putusan Tarjah itu 85 sudah kena zakat, Mbak. Ya. Halnya 1 tahun sudah kena zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Perak berapa? 672. Kena berapa? 2,5%. Ya. Perairan, ya, sawah. Nah, itu tani. Kalau punya pengairan yang diirigasi, pakai irigasi 5%. Tanpa irigasi 10%. Kambing ya berapa ratus, emas, onta, sapi, itu semuanya itu harus dihitung, harus mendetail, harus bisa cara menghitungnya. Itu Mbak Maya ya. Terus juga materi di kelas 12. Wow ya. Ini kelas kalau 11 itu masih lumayan ya, perawatan jenazah. Iya, Mbak Maya kan kelas 11 kemarin, perawatan jenazah, bagaimana cara ustazah mengajarkan. Ya. Seru banget teman-teman, diajari semuanya. Dari hal yang dasar sampai mendetail itu diajarin semua. Begitu. Baik teorinya ya, prakteknya mengkafani. Kemarin kan saya suruh video ya. Kirim video ya. Terus penilaiannya kirim video.
baik mengkafani, baik Memandikan. sholat ya, memandikan, itu semuanya saya suruh kirim video. Kalau enggak gitu enggak dapat nilai. Ya, bagaimana caranya saya menilai? Karena daring ya ini. Jadi anak-anakku semuanya ya, alhamdulillah kalian di SMA Muhammadiyah ini nanti di kelas 10 ya juga begitu. Bagaimana cara sholat yang benar? Otomatis diberi contoh dulu sama ustadzah. Setelah itu kalian kirim video. Itu sebagai bentuk penilaiannya. Nah, di kelas 11 apa? Masalah pernikahan. Wow, ini enggak ada yang ngantuk, Mbak Maya. Melek semua ini teman-teman. Soalnya apa? Pernikahan itu sangat asik ya bagi mereka. Yang ditunggu-tunggu materi itu memang ya. Iya. Tapi kalau masalah warisan, wow, Sembunyi semua. karena ustadzah ini kalau mengajarkan warisan nilai ndak 100 ya saya ndak mau, harus bisa. Karena apa? Praktek nantinya di rumahnya. Jangan sampai mohon maaf diserahkan pada yang tidak mengerti. Akhirnya apa? Geger. Akhirnya mohon maaf warisannya dapat segitu akhirnya habis malah untuk yang tadi ya Pak. Pengacara tak apa itu notaris ya? itu. Ada notaris yang bayar itu, malah habis uangnya, nggak dapat warisan malah untuk bayar itu. Maka dari itu Islam itu sangat enak, sangat mudah ya. Bab warisan itu loh gampang sekali diatur surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 ya, 176. Sudah nggak melenceng dari itu. Oh, anak laki-laki bagian 2, anak perempuan bagian 1 ya. Ya, ibu ada anak, oh dapat berapa ya, itu ada anak 1/6, tidak ada anak 1/3. Suami, istri, semuanya dibahas di situ ya. Harus bisa cara mengerjakannya, cara membaginya Mbak Maya besoknya ya. Nah itu 100, harus 100 itu. Kalau enggak 100 ustazah enggak mau. Sudah ya? diperingatkan ini. Iya. Soalnya apa? Kemarin tuh kejadian juga sampai 15 kali saya membimbing itu. Enggak bisa. Akhirnya dia, ustazah saya mau keluar. Ternyata apa? Saya dibelikan Milo. Iya. Ustazah, ini loh Milo. Loh, disogok ya saya. Saya enggak mau disogok. Untuk apa? Yang penting kamu bisa. Akhirnya bisa. Alhamdulillah bisa. Setelah bisa bagaimana? Orang tua protes. Setelah itu orang tua menegur ke saya. Iya. Ustazah ini ngajari anak saya minta warisan ya. Loh, saya enggak ngajari anak minta warisan, cara mengerjakannya. Besok itu biar tidak apa? Ribet masalah warisan. Saya enggak meminta nyuruh anak. Saya hanya mengajarkan cara itu loh, cara menghitung itu seperti ini, Ibu. Oh ya, terima kasih. Jadi orang tuanya minta maaf ya, dikira ustazah yang di sekolah meminta ini ya. Saya kira itu ya, kita bahas banyak loh ini, belum ada taref, belum ada apa di kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Sekedar itu aja Mbak Maya ya. Mungkin Al-Islam sekedar itu, kalau kita bahas tidak cukup waktunya. Iya, kita bahas di materi KPM ya Ustazah. Iya. Nanti kalau sudah pembelajaran berlangsung bakal ketemu sama Ustadz Ustazah yang bakal jelasin materi kalian dengan detail. Begitu teman-teman. Jadi untuk hari ini materi Al-Islam cukup sampai di sini saja. Jangan lupa dipahami dan dicatat materinya. Sekian dari saya, Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.